Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 MP. Semoga sehat selalu ya. Kali ini Pak Sam adakan Google Meet lagi dengan harapan anak-anakku bisa mengikutinya. Minimal nanti anak-anakku bisa melihat rekaman Pak Sam ini. Anak-anakku, untuk mengawali pada kegiatan pada pagi hari ini atau siang ya, jam 10, kita mulai dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak-anakku, tetap ya, kita selalu melaksanakan protokol COVID, sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semoga anak-anakku tetap sehat ya. Ini kebetulan di perumahan Pak Sam ada yang meninggal dan terindikasi memang COVID. Ya, semoga kita bisa melalui pandemi ini ya anak-anakku. Caranya bagaimana? Ya kita selalu berikhtiar, berdoa, berusaha menghindari hal yang memang tidak diperbolehkan. Sehingga kita semua bisa melalui masa yang berat ini, dan masa yang berat ini cepat berakhir ya. Sehingga nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun demikian, walaupun kita belum bisa tatap muka ya, kita harus bisa memaksimalkan waktu yang ada ya anak-anakku. Jadi waktu yang ada jangan dibuang sia-sia ya. Artinya dibuang sia-sia itu ya anak-anakku tidak melakukan hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat itu apa ya? Kalau anakku sebagai siswa ya mengikuti pembelajaran. Walaupun itu hanya sekedar mungkin absen atau mungkin mendengarkan kan gitu. Itu insya Allah sudah lebih dari cukup ya. Dari Bapak Ibu guru nantinya pasti akan memberikan penghargaan. Tapi juga yang bisa lebih optimal ya jangan berhenti sampai di situ. Jadi yang bisa mengikuti pembelajaran sampai target yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru ya ikuti dengan baik mungkin. Tapi kalau sementara bisanya hanya absen ya itu sementara lebih dari cukup lah ya. Tapi nanti untuk penilaiannya ya tentu saja disesuaikan ya. Yang ikutnya aktif, mengikuti pembelajaran dengan baik ya nanti akan dapat nilai yang lebih baik. Itu ya anak-anakku. Nah untuk hari ini, nanti anak-anakku untuk pembelajaran hari ini, pertama tetap simak videonya Pak Sam ini. Kemudian untuk panduan tertulisnya nanti anak-anakku bisa melihat yang pertemuan 26 dan 27 Januari 2021 ya. Yang pertama adalah berdoa, tadi sudah kita mulai berdoa. Bagi anak-anakku yang mungkin belum berdoa ya silahkan nanti anak-anakku berdoa secara mandiri. Yang kedua, jangan lupa anak-anakku melaksanakan absen atau sebagai tanda hadir dengan cara tadi masuk ke ini ya PJJ dan pilih presensi ya, atau langsung klik sini juga bisa. Kemudian mengikuti video konferensi bagi yang bisa, yang tidak bisa ya minimal melihat rekamannya ya. Dan perlu anakku ketahui untuk video konferensi Gmeet ini free biaya ya. Khususnya anak-anakku yang menggunakan paket belajar yang bantuan dari pemerintah. Kalau bantuannya habis yang paket belajar ya, itu kayak murah-murah itu. Sehingga anak-anakku kalau mengikuti pembelajaran yang pakai Google Classroom atau pakai aplikasi yang lain yang masuk daftar belajar ya nanti bisa free, tidak menghabiskan kuota. Kecuali kalau anakku buka Google itu beda lagi. Itu anakku yang ketiga. Kemudian yang keempat nanti Pak Sam akan mendemokan bagaimana cara mengoperasikan software Smart Creator Application ya. Nanti akan Pak Sam demokan, anak-anakku melihat. Kemudian nanti anak-anakku juga mengikutinya ya. Untuk target kita hari ini nanti pembelajarannya Pak Sam kurang lebih ini anak ya. Persiapan awal untuk membuat DMI ya. Dalam hal ini nanti Pak Sam akan membuat produk mobile learning atau ya belajar menggunakan mobile atau menggunakan aplikasi menggunakan smartphone.
yang menggunakan Smart ACC. Nah, nanti untuk anak-anakku temanya adalah membuat undi-undi di Songo yang kemarin ya. Kontennya itu ya. Tapi kalau Pak Sam membuat tutorial bagaimana cara menggunakan SAC ya. Itu temanya Pak Sam. Anak-anakku nanti temanya adalah membuat undi-undi. Yang akan Pak jelaskan, yang Pak Sam jelaskan nanti yang pertama adalah langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh. Ya, nanti diikuti saja. Kemudian setelah kita mencoba mengawali SAC atau Smart Creator Application ya, atau Smart Application Creator, itu nanti kita akan mencoba memasukkan latar belakang atau memasukkan background. Kemudian memasukkan gambar, memodifikasi tag, kemudian menyimpan file SAC yang nanti ekstensinya ada AHL, di mana file AHL itulah yang nanti harus diupload. Kemudian bagaimana cara melihat hasilnya, preview tampilan. Kemudian menambahkan section. Section itu kayak menambahkan halaman. Jadi nanti tampilannya kayak PowerPoint ya anakku. Itu saja nanti yang kira-kira akan Pak Sam jelaskan. Tidak banyak sebenarnya. Kemudian nanti anak-anakku tugasnya adalah itu kemudian menyimpan dalam bentuk file AHL. Nah, file AHL itulah yang nanti akan Pak Sam jadikan untuk penilaian. Bagi yang memiliki laptop atau PC, itu mengumpulkan file HL-nya. Bagi yang tidak memiliki laptop atau PC, bisa kerjasama dengan temannya untuk bisa mengumpulkan file AHL. Tapi kalau temannya terlalu jauh ya nanti diganti ya. Bagi anakku yang tidak memiliki laptop atau PC, temannya juga jauh, teman yang punya laptop jauh misalnya, nanti tugas penggantinya adalah membuat tutorialnya. Jadi langkah-langkah yang Pak Sam jelaskan tadi dibuat sebuah resume. Resumenya bisa ditulis tangan, bisa juga menggunakan Android ditulis di Notepad, kemudian nanti diupload ya, sebagai pengganti HL. Yang tidak menggolkan mana ya, selama anakku absen, hadir ya nanti berhak mendapatkan nilai. Nah nilainya berapa ya nanti tergantung Pak Sam. Itu ya. Jadi anak-anakku yang memiliki laptop PC yang sudah diinstal SAC nanti mengumpulkan file HL-nya itu. Bagi yang tidak memiliki cukup membuat resume ya. Resume apa? Resume tadi poin 5, poin 4 dan 5 ini. Yang nanti akan Pak Sam jelaskan. Itu silakan Anda anak-anakku perhatikan. Kemudian nanti setelah akhir kegiatan ini jangan lupa berdoa. Kemudian contoh yang nanti akan Pak Sam demokan, contoh produknya ataupun bahan-bahannya, nanti anak-anakku bisa mengakses di sini. Jadi download untuk latihan. Tapi karena nanti temanya berbeda ya harusnya untuk tugas yang dikumpulkan harusnya ya disesuaikan gitu. Karena temanya anak-anakku adalah undi-undi ya berarti nanti bahan-bahan yang diperlukan atau aset yang diperlukan ya seputar tentang undi-undi yang kemarin sudah dirancang gitu. Itu anak-anakku kira-kira ya, untuk penjelasan hari ini kita mulai dari bagaimana cara mengoperasikan software Creator Application atau software atau Smart Application Creator SAC. Kita mulai dari mengaktifkan softwarenya dulu. Nah, ini ya. Pak Sam close dulu ya. Ini jalankan dulu. Ini jalankan. Kalau trialnya udah habis nanti anak-anakku bisa mengeset tanggalnya ini ke tanggal ya mendekati instalasi kemarin ya. Tanggal berapa. Atau kalau tidak ingin, karena nanti kalau ini tanggalnya diundurkan biasanya internetnya mati. Kalau tidak ingin mengundurkan ini ya diinstal ulang. Tapi sebelum diinstal ulang dihapus dulu dengan menggunakan Revo ini. Revo uninstaller. Agak ribet sih ya, tapi nggak apa-apa memang karena gratisan. Oke, kita mulai bagaimana cara mengaktifkan software Smart Application Creator. Ya tinggal diklik saja. Kita tunggu sebentar. Ini kalau nanti di teman-teman anakku agak lama ya sabar. Ini ya, ini contoh tampilan Smart Application Creator ya. Kemudian langkah pertama adalah menentukan ukurannya. Ukuran tablet yang akan digunakan. Atau kebanyakan kita menggunakan Android phone ya.
Kita pilih yang Android pun. Kemudian kita pilih apa device tipenya. Ingin yang horizontal atau ingin yang vertikal. Atau yang mixed. Mixed itu ya nanti otomatis. Kalau berdiri nanti ya berarti vertikal, nanti kalau smartphone-nya ditidurkan ya nanti otomatis menyesuaikan horizontal. Bebas ini, Pak Sam akan mencoba yang mixed ini ya. Selanjutnya kita klik submit. Setelah itu nanti akan tampil dua halaman ini ya. Halaman pertama ini sebagai opening ya. Sebagai opening atau sebagai awalan. Sebagai identitas ya. Jadi anak-anakku nanti untuk anak-anakku mungkin bisa menampilkan logo undi-undinya itu ya. Brand undi-undinya itu ya. Sebagai awalan, sebagai opening ya. Karena nanti kan yang akan diangkat, yang akan dibahas kan tentang undi-undi ya. Kemudian halaman yang kedua ini merupakan halaman menu utama. Ya. Halaman utama. Kemudian berikutnya nanti halaman informasi yang akan aku buat ya. Sesuai dengan mapping ya kemarin ya. Ini nanti kira-kira. Contohnya ini Pak Sam sudah berusaha membuat ini. Ini ya. Pak Sam membuat mobil apa istilahnya. Aplikasi SAC-nya tentang Android itu sendiri. Jadi bagaimana cara memulai Android, apa itu tentang SAC ya. SAC yang digunakan untuk membuat aplikasi Android. Jadi anakku nanti kalau sudah membuat ini akan memiliki file yang namanya AHL. File AHL inilah yang merupakan master atau source dari file SAC yang bisa diedit. Kita klik ya kalau ingin buka ya. Kita tampilkan dulu contoh yang sudah Pak Sam pernah buat. Nah, seperti ini. Ini halaman awal gitu ya. Sebagai intro. Kemudian ini halaman menu utama. Sebenarnya dari menu utama ini bisa langsung ke materi ya, tapi kalau Pak Sam ini Pak Sam buat lagi menu tambahan ya. Pak Sam buat lagi menu tambahan ini. Jadi menu utamanya nanti mulai belajar kalau Pak Sam klik ini. Kemudian sub menunya nanti ada beberapa sub menu ini. Ada kompetensi dasar, materi, evaluasi, pengembangan. Nah, untuk anak-anakku nanti ya sub menunya ini sesuaikan dengan apa namanya? Mind mapping-nya kemarin. Mind mapping-nya ada berapa ya. Sesuaikan. Kemudian untuk tombol-tombolnya ini sebaiknya dibuat di Photoshop atau di Corel Draw. Apa nggak bisa dibuat di sini? Ya bisa, tapi nanti ya standar, hanya tulisan biasa gitu ya, kalau membuatnya di sini. Ini ya contohnya. Ya. Nah, nanti akan ada banyak seperti ini. Itu ya. Dan ini contoh ini bisa anak-anakku download. Ya, bisa anak-anakku download di linknya sudah Pak sampaikan. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi kita sudah berhasil apa tadi? Sudah berhasil buka halaman baru tadi ya. Mana ya hilang ya? Harus di close dulu buat ini ya. Iya, ini harus di close dulu ya. Atau Pak Sembu buka yang baru lagi ya. Dengan cara file new, kemudian dipilih device-nya nanti yang akan digunakan. Kita gunakan yang paling banyak dipakai ya. Android phone, kemudian kita pilih yang mixed. Submit. Ya. Lalu kemudian kita akan mencoba membuat halaman opening ya, halaman opening. Untuk anak-anakku nanti sesuaikan dengan temanya ya. Kalau kemarin tentang undi-undi ya dibuat undi-undi saja. Ya, logo undi-undinya yang kemarin. Anak-anak harus sudah siapkan dulu. Nanti logonya harus disiapkan dulu. Itu namanya bahan. Ya. Kebetulan Pak Sam sudah menyiapkan bahan-bahannya, bahannya di sini ya, di aset ini ya. Ini contoh bahannya nanti bisa anak-anakku download juga. Nanti Pak Sam sudah menyiapkan beberapa gambarnya, beberapa backgroundnya juga. Nah, seperti ini ya.
backgroundnya Pak Sam ini nanti ini dan ini ya. Kemudian logonya juga sudah Pak Sam siapkan. Kebetulan logo apa ya? Nah ini Smart CC ya, tentang. Dan aku nanti sesuaikan. Ya. Jadi intinya harus sesuaikan dulu bahan-bahan yang diperlukan. Nanti akan lebih cepat selesainya. Ya. Setelah itu, setelah disiapkan, diingat-ingat tempatnya di sini. Kemudian kita coba. Karena ini sebagai halaman awalan, nanti kita coba buat halamannya. Ya, Pak Sam akan tampilkan pertama kali. Karena aku nanti acuannya pakai smart, pakai apa kemarin? Pakai mapping ya. Ya, yang tampil pertama kali apa, itulah yang nanti harus anak-anakku tampilkan di situ. Ya. Biar nggak bingung ya. Baru nanti dimodifikasi yang objek yang diambil apa ya nanti itulah yang dimasukkan, jangan semuanya. Ya. Jadi kita masukkan logonya ya dengan cara klik insert, kemudian image. Ya. Kalau image ini berarti hanya satu gambar, satu objek yang ditampilkan. Kalau multi image nanti memasukkan berapa gambar. Ya, audio ya memasukkan audio, video tag ya tag. Tag input berarti memasukkan tipe tag yang bisa diinput oleh si pengguna nanti. Kemudian kalau background nanti yang background ini. Yang lain menyesuaikan. Ya. Sementara itu dulu. Pak Sam akan masukkan logo pertamanya ya. Dengan saya klik image, kemudian kita cari tempatnya tadi. Nah, di sini ya. Logonya Pak Sam akan gunakan ini. Ya. Nah, klik open. Ya. Ini bisa dibesarkan dan kecilkan ini ya. Kalau terlalu kecil ya dibesarkan, kalau terlalu besar dikecilkan. Kalau udah pas ya sudah. Nah, seperti ini. Tuh, cara masukkan objeknya sama ya seperti Microsoft Word atau PowerPoint. Kemudian kalau ingin masukkan background ya klik sini background. Oh ya, sebentar. Dikunci backgroundnya. Oh, background untuk untuk tampilan yang berikutnya ya. Kalau untuk ini ternyata nggak bisa ini dikunci ya. Berarti kita bisa menggunakan gambar biasa, objek biasa nanti. Ya. Dan saya klik image ya, kemudian backgroundnya aja yang dimasukkan. Nah, setelah itu ditampilkan seperti ini. Nah ini supaya tidak ketutupan bagaimana? Ini bisa dipindah ini di bawahnya, nah, kayak seperti itu. Ya. Atau ini juga bisa dikecilkan kalau tidak. Nah, ini untuk backgroundnya. Nah. Kemudian bisa ditambahi tulisan ya, dengan cara klik teks di sini. Untuk menambahkan teks bisa diklik teksnya, kemudian diklikkan di sini. Nah, misalnya selamat datang di media ajar. Nah, ini kalau ketutupan ini tinggal kita geser seperti ini. Bisa kita lebarkan. Nah, gitu. Tagnya nanti bisa diatur juga ini. Di mana deh propertinya ini? Misalnya center. Center mana? Tag. Oh, sini. Juga bisa. Selamat datang di media ajar.
SAC berbasis Android misalnya. Nanti untuk anak-anakku disesuaikan aja judulnya. Ini. Kemudian untuk ukurannya bisa disesuaikan. Kalau ukuran besar ya bisa dibesarkan. Seleksi dulu. Nah, gitu. Tebal ditebalkan. Warna juga bisa diubah. Mana ya kalau warna di mana ini? Nih. Nah, ini. Kemudian fontnya juga bisa diganti font sesuai dengan selera. Nah, ini. Udah. Contohnya ini sederhana dulu ya. Kemudian yang berikutnya nanti otomatis akan ke sini. Ya, jadi tanpa diklik nanti otomatis akan masuk sini. Ini juga bisa dikasih animasi nih. Nah, gambarnya ini. Dengan cara dipilih dulu objeknya, kemudian diklik ini, kemudian dicari aja ini animasinya apa. Nah, bisa seperti itu atau ini. Nah, kemudian di klik add. Oh, sudah ada otomatis ya ini. Klik add biasanya ditambahkan ini nanti baru masuk ke sini. Oh, ini di klik add kan. Nanti kalau nggak di add kan nanti nggak masuk ya. Di sini klik add. Nah, ini bisa diatur looping, baik berulang terus ya. Ini centang ya. Sudah selesai. Kemudian ini hanya sesaat itu tampil sebentar, nanti akan otomatis masuk ke sini. Jadi tanpa diklik lagi nanti dari sini tampil ke sini. Baru nanti setelah tampilan menu ini kalau tidak ada eksekusi, tidak ada klik ya nanti tidak bisa berlanjut ya. Tapi kalau dari sini yang halaman start page atau opening ini nanti otomatis masuk ke sini. Tag-nya nanti juga bisa dikasih animasi juga ini ya. Yang bersama dengan PowerPoint ya ini. Misalnya ini. Nah, gitu ya. Klik add juga. Setelah itu kita setting ke halaman menu ya. Nah, untuk menu ini nanti sesuaikan dengan di main mapping anak-anakku ya. Kalau yang Pak Sam ini nanti di sini akan ada beberapa pilihan menu ya di sini ya. Nanti di tampilan ini bisa Pak Sam tambahkan backgroundnya. Untuk menambahkan background ya pakai ini background. Ya. Kemudian dipilih yang ekstrak. Kemudian dipilih backgroundnya. Backgroundnya yang mana? Ada banyak ini Pak Sam backgroundnya. Ada dua ya. Background 1, background 2. Pilih misalnya Pak Sam yang ini. Nah, otomatis ya full gitu ya. Tapi kalau tidak jadi bisa dihapus. Nah, gitu. Kita pilih yang background yang lain, misalnya yang ini. Nah, gitu ya. Kemudian di sini nanti buat menu buttonnya. Menu buttonnya. Atau juga bisa tambahi tampilan yang lainnya ya. Sementara ini Pak Sam buat menu buttonnya biar mudah sesuai dengan menu mapping anak-anakku kemarin ya. Bagaimana cara menambahkan main mapping menambahkan button ya, caranya sama. Klik insert lagi image ya. Kemudian dipilih button yang sudah kita siapkan. Anak-anakku memang harus menyiapkan dulu ya. Kalau masukkannya sekaligus ya bisa pakai multi image ini. Pak Sam sudah menyiapkan buttonnya kemarin mana ya ini ya. Ada halaman awal, kompetensi dasar, apa lagi? Evaluasi, materi,
Apalagi ya, sementara itu dulu ya. Ini ada opening nominasi dan seterusnya, ada pengembang ya, kemudian klik open. Oh nah, oh gitu ya, berarti ini harus di cut ini ya, harus masuk ke ini, otomatis buttonnya sudah menempatkan ke tujuannya ya, buttonnya sudah menempatkan ke tujuannya masing-masing ini ya. Nanti sebagai penghubungnya ini bisa di copy karena ini menjadi halaman apa, halaman menu utama ya, nanti buttonnya ini bisa di copy ke halaman utama ya. Saya seperti ini gitu. Yang ini juga sama, kompetensi dasar di copy. Nanti harapannya kalau Pak Sam klik halaman utama berarti nanti kembali ke sini. Kalau Pak Sam klik kompetensi dasar berarti nanti masuk ke kompetensi dasar kan begitu. Kemudian kalau Pak Sam klik apa ini, halaman awal, berarti nanti bisa ke halaman awal ini, bisa halaman awal di sini kan begitu. Kemudian kalau Pak Sam klik materi, nanti bisa ke halaman ini kan begitu. Jadi kalau Pak Sam klik materi ini nanti kan bisa masuk ke halaman yang materi tadi ya. Tapi kalau ini membingungkan, sebenarnya ini dihapus dulu, nggak apa-apa, dihapus semuanya dulu. Tapi nanti memasukkan buttonnya ini tadi satu persatu, ya, tidak bisa sekaligus tadi ya. Jadi kayak membuat link ya, kalau dulu di kelas 10 sudah ada pembelajaran web, ya sama ya, membuat link. Nah, seperti ini. Mengembang, materi, kompetensi dasar, halaman awal. Oh, ini kebalik, berarti evaluasinya tambah ini. Evaluasinya belum ada ini. Mana evaluasi? Halaman awal, kompetensi dasar, materi, pengembang. Oke ya, ini bisa ditambahkan lagi. Ini ya, sekilas bagaimana cara membuat persiapan membuat mobile learning, dalam hal ini informasi tentang undi-undi di Solo. Tapi untuk Pak Sam, yang Pak Sam contohkan, temanya adalah membuat media ajar SAC berbasis Android. Ini anak-anakku nanti tugasnya ini ya. Jadi membuat opening awal ini ya, tapi dengan tema undi di Solo, dan membuat menu utama. Menu utama. Buat menu utama ini. Ya, nanti bisa desainnya bisa dirancang sendiri ya. Dan ada button-buttonnya ini. Kemudian untuk yang di sini nanti bisa nyusul berikutnya. Ini bisa dihapus sementara. Ya, tidak membingungkan. Nah, jadi sementara anakku nanti membuat dua halaman ini. Di mana dua halaman ini sudah saling terkait ini ya. Dari sini nanti kalau Pak Sam eksekusi ini nanti otomatis masuk ke sini. Ini karena sebagai opening ya. Untuk halaman berikutnya nanti akan Pak Sam bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian bagaimana cara mengetesnya atau tampilannya nanti di Android nanti ya. Bisa kita lihat. Bisa kita lihat nanti untuk mengetesnya itu bisa menggunakan tampilan preview ini anakku. Klik preview ini nanti akan tampil kira-kira nanti tampilan di Androidnya seperti apa. Seperti itu nanti. Jadi ini HP-nya ini ya, seperti ini. Ini dari halaman awal tadi, halaman opening. Nanti akan otomatis ke halaman menu utama ya. Dimana dari menu utama nanti akan kita atur lagi ke halaman-halaman berikutnya sesuai dengan mind mappingnya kemarin ya. Oh, ini nggak mau berhenti ya, karena mungkin di looping ya ini. Ini harus diklik kalau gitu. Biar berlanjut ke halaman menu. Nah. Oh, itu ya. Nggak mau juga ya. Oh, mungkin karena di looping tadi ya, sehingga tidak mau berlanjut ya. Coba kita setting lagi. Ini kita stop dulu.
yang loopingnya tadi kita hilangkan ya di sini. Oke. Coba kita preview lagi. Termasuk ini sudah dihilangkan belum loopingnya? Udah. Kita preview ya. Harusnya otomatis masuk ke menu utama tadi ya. Nah, udah nih ya, udah sesuai. Nah, dari sini nanti akan kita buat informasi-informasi sesuai dengan mind mapping yang anak-anakku buat ya. Kalau misalnya Pak Sam klik pengembang, nanti akan muncul informasi tentang pengembang. Pak Sam klik evaluasi, akan muncul evaluasi. Sementara membuat dua halaman ini dulu ya, anak-anakku. Kemudian kita klik stop ya untuk mengakhiri. Itu cara menampilkan hasil nantinya di Android. Kemudian kembali lagi ke yang tadi, apalagi yang akan Pak Sam bahas tadi. Latar belakang sudah, gambar sudah, memodifikasi teks juga sudah, menyimpan. Nah, ini yang belum. Preview malah sudah ya tadi. Ya. Kemudian menambahkan section. Ya, kalau untuk menambahkan section tadi, tinggal klik kanan aja nih. Nah, tinggal new baik atau new section ya. Tapi nanti ini bisa Anda lanjut sendiri kalau anak-anakku sudah membuat ini. Sementara ini kegiatan kita ini ya, membuat dua halaman ini, tapi kalau anak-anakku sudah mulai tidak sabar ingin melanjutkan sendiri ya, boleh saja dilanjutkan. Nanti ada tutorial yang nanti Pak Sam publish di PJJ ya. Jadi untuk langkah-langkah berikutnya. Tapi sementara penjelasan Pak Sam ini dulu. Nanti kalau terlalu banyak nanti anak-anakku malah bingung. Maksudnya Pak Sam, kalau anak-anakku ini sudah bisa, kemudian merasa ingin menambah ilmunya sendiri, ya nanti bisa membaca di info yang Pak Sam publish nanti. Kemudian langkah berikutnya, jangan lupa disimpan. Nah ini, simpan. File hasil simpan inilah yang nanti akan sebagai tempat penilaian. Ya. Bagaimana cara menyimpannya? Ya biasa saja. Klik smart di sini, kemudian pilih save as. Kemudian sebaiknya menyimpannya jadikan satu dengan bahannya atau dengan asetnya. Apa yang dimaksud dengan bahan atau aset? Ini logo gambar atau background ini adalah bahan yang mendukung yang anak-anakku pakai. Itu jadikan satu dengan file AHL-nya ya, supaya nanti pada saat dibutuhkan ya anakku tidak kesulitan. Kita buat folder baru ya. Saya buat materi di sini DMI semester genap. Ini tugas atau mengoperasikan SAD. Mengoperasikan SAD. Nanti masuk ke sini ya. Kemudian nama filenya ya tulis aja sesuai dengan temanya. Misalnya kalau anak-anakku kan undi-undi, Desongo ya udah tulis di Desongo. Tambahin namanya sendiri ya. Kalau Pak Sam kan media aja kan. SAC ya udah tulis media aja SAC, kemudian tambahi namanya Pak Sam Samyanto. Kemudian klik simpan. Nah itu selesai. Ini anak-anakku untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Selesai. Nah file itulah yang nanti Pak Sam gunakan untuk sebagai dasar penilaian. Nah, itu kira-kira untuk penjelasan Pak Sam pada siang hari ini. Semoga anakku tetap sehat ya. Nah, jika ada kesulitan nanti bisa komunikasi lewat WA. Itu untuk penjelasan Pak Sam pada siang hari ini. Saya rasa Pak Sam cukupkan sekian. Pak Sam akhiri, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay at home. Tetap jaga kesehatan, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan bisa melalui masa yang sulit ini. Kami akhiri, Pak Sam akhiri, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.